Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, untuk kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 Sistem Informasi 2022A mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu dengan judul Implementasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Teknik Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak terhadap Website Sahabat Bumi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Natasha Dwi Melani dengan NIM 220512140025 dan rekan saya. Saya Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 220512140008. Saya Nanda Alvedita dengan NIM 220512140006. Saya Rulita Devi Alfiani dengan NIM 220512140022. Dan saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 220512140035. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, yang pertama adalah latar belakang mengenai website kami. Sahabat Bumi merupakan website yang dikelola dan diimplementasikan untuk menyadarkan mengenai lingkungan sekitar. Sahabat Bumi menawarkan fitur-fitur yang menarik sebagai tampilan dalam pengelolaan sampah, penghematan energi, dan pengurangan polusi di mana dalam hal tersebut masyarakat dapat menjaga lingkungan. Namun, dalam penerapan website tidak selalu berhasil dan berjalan dengan mulus. Oleh karena itu, laporan ini dibuat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menganalisis kebutuhan website dalam opini masyarakat untuk meningkatkan kualitas kinerja website Sahabat Bumi, serta sebagai acuan apabila terdapat kekurangan maupun masukan yang diberikan masyarakat agar jauh lebih baik dan berkembang. Manfaat dari rekrutmen analisis sendiri adalah kebutuhan dalam teknik perangkat lunak, membantu memahami dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan organisasi dengan lebih jelas. Hal ini memungkinkan perangkat lunak dikembangkan atau diperbarui agar lebih sesuai dengan tujuannya, mengurangi resiko kesalahan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan menciptakan solusi yang lebih efektif untuk mendukung tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai metode analisis kebutuhan. Di sini metode analisis kebutuhan atau requirement analysis merupakan proses kritis dalam pengembangan perangkat lunak, sistem atau proyek teknologi lainnya di mana tim proyek dapat mengidentifikasi lalu mendokumentasikan dan memahami dengan baik kebutuhan dari pengguna dan teknis yang harus dipenuhi oleh solusi yang akan dibangun. Tujuan utamanya dari metode analisis ini adalah untuk menghindari adanya ambiguitas atau kesalahpahaman dalam pemahaman proyek, serta pengguna ataupun pengembang dapat merancang solusi yang lebih baik sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dan meminimalisasi risiko perubahan atau permasalahan selama dalam tahap pengembangan. Dan proses analisis kebutuhan ini melibatkan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan, pemodelan dan dokumentasi, serta validasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa kebutuhan yang ditemukan benar-benar mencerminkan apa yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam proyek itu. Next. Nah, ada yang disebut dengan teknik analisis kebutuhan menggunakan kuesioner. Teknik analisis kebutuhan dengan menggunakan kuesioner melibatkan pengumpulan informasi dan data dari pemangku kepentingan atau pengguna potensial melalui serangkaian pertanyaan tertulis, dan kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan pandangan, preferensi, dan kebutuhan mereka terkait dengan proyek atau sistem yang akan dikembangkan.
Lalu kuesioner juga dapat mencakup pertanyaan terstruktur yang mengharuskan responden memilih jawaban dari pilihan yang tersedia, atau pertanyaan terbuka yang memungkinkan mereka untuk memberikan tanggapan bebas terkait dengan software atau perangkat lunak yang dinilai. Next. Untuk tahapan dari kuesioner sendiri ada beberapa macam atau beberapa tahapan atau langkah yang dimana dimulai dari perancangan unsur kuesioner, yang dimana pada tahap ini perancangan kuesioner merencanakan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, memastikan bahwa pertanyaan tersebut jelas, relevan, dan sesuai dengan tujuan analisis kebutuhan. Lalu ada identifikasi target dari kuesioner. Di sini kita harus mengidentifikasi siapa target dari kuesionernya yang menggunakan ataupun memenuhi karakteristik dari perancangan unsur kuesioner. Yang dimana di sini adalah end user atau pengguna potensial terlibat dalam proses analisis kebutuhan. Dan yang ketiga ada pembuatan kuesioner. Pada tahap ini kuesioner harus dirancang dengan merinci pertanyaan yang relevan dan terstruktur dengan baik sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Selain itu, penting untuk menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti dalam pertanyaan untuk memastikan bahwa responden dapat dengan mudah menjawab kuesioner tersebut. Lalu yang keempat ada pemilihan dan distribusi kuesioner, di mana pada tahap ini kita harus menentukan siapa yang akan menjadi responden atau sampel responden, dan bisa melibatkan pemilihan secara acak atau responden acak dari populasi pengguna potensial, atau memilih kelompok khusus yang mewakili atau berbagai pemangku kepentingan. Lalu pada tahap distribusi kuesioner dapat dilakukan secara fisik dengan memberikan salinan kertas kepada responden, atau dapat juga secara online. Next. Oke. Lalu selanjutnya ada tahapan kelima, pengumpulan data. Pada tahapan ini melibatkan proses pengumpulan jawaban dari para responden, yang dimana penting untuk memberikan suatu batas waktu yang jelas untuk pengumpulan, dan agar responden itu tahu kapan akan mengembalikan kuesioner atau menyelesaikan kuesioner secara online. Lalu ada tahap analisis data, di mana pada tahapan ini dalam metode analisis kebutuhan dapat menggunakan kuesioner yang melibatkan proses menyelidiki, lalu ada mengolah dan mengimplementasikan data yang telah dikumpulkan dari kuesioner. Lalu ada yang ketujuh, tahap validasi dan verifikasi, di mana pada tahap ini ketika terdapat jawaban atau informasi yang menentukan atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut, tim akan berkomunikasi kembali dengan responden untuk memastikan pemahaman yang benar dan memvalidasi data yang akan atau telah dikumpulkan. Nah, yang kedelapan ada dokumentasi hasil, di mana pada tahap ini hasil dari survei akan direkam secara rapi dalam format yang terstruktur seperti laporan atau database yang dapat digunakan sebagai referensi. Next. Nah, yang ke-9 ada pengambilan keputusan, di mana pada tahapan pengambilan keputusan ini, data yang telah dikumpulkan dari survei digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan terkait pengembangan perangkat lunak, yang mencakup pemilihan fitur atau fungsi yang akan diimplementasikan dan menentukan prioritas dari pengembangan. Ke-10, mengomunikasikan hasil, di mana tahapan ini melibatkan penyampaian hasil survei secara jelas dan struktur kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Yang ke-11 atau yang terakhir ada iterasi atau opsional, tahapan opsional maksudnya, di mana pada tahapan yang melibatkan penyampaian hasil survei secara jelas dan struktur kepada pihak, dan ketika ada yang memiliki tahap atau rangkaian yang salah bisa diulang pada tahapan tersebut. Next. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu adalah teknik analisis kebutuhan dengan wawancara.
di mana teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan wawancara melibatkan interaksi langsung antara analisis kebutuhan dan juga pemangku kepentingan, seperti pengguna akhir, manajer, atau orang-orang yang terlibat dalam proses bisnis yang terkait pada perangkat lunak. Teknik ini memungkinkan mengumpulkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang kebutuhan perangkat lunak. Baik, ada beberapa cara, diantaranya yang diantara pertamanya itu adalah persiapan wawancara. Pada persiapan wawancara, identifikasi pemangku kepentingan yang relevan akan diwawancarai, perencanaan waktu, tempat, dan juga durasi wawancara. Disiapkan juga daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang akan digunakan selama interaksi. Yang kedua yaitu adalah wawancara. Jelaskan tujuan wawancara dan juga asuransikan responden bahwa informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Kemudian, ajukan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara dan diberikan kesempatan pada responden untuk menjawab secara rinci. Kemudian, luangkan waktu untuk mendengarkan dan juga mengajukan pertanyaan tambahan atau klarifikasi jika diperlukan. Yang ketiga yaitu adalah mencatat informasi. Pada bagian mencatat informasi, identifikasi pemangku kepentingan dan yang relevan akan diwawancarai. Rencanakan waktu, tempat, dan juga durasi. Yang keempat yaitu adalah validasi dan klarifikasi. Setelah wawancara, Anda mungkin perlu menghubungi responden lagi untuk memvalidasi atau juga mengklarifikasi tentang informasi yang kurang jelas atau ambigu. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah analisis data. Setelah melakukan semua selesai wawancara, analisis data yang diperoleh dari semua responden, identifikasi pola, kesamaan, atau juga perbedaan dalam jawaban yang dapat membantu merumuskan kebutuhan perangkat lunak. Yang keenam yaitu dokumentasi hasil, di mana dokumentasi hasil wawancara dengan baik dan terstruktur, ini akan menjadi referensi yang berguna selama tahap pengembangan perangkat lunak. Yang ketujuh yaitu adalah komunikasi hasil, di mana komunikasi hasil menyampaikan hasil wawancara kepada pemangku kepentingan yang relevan. Ini juga membantu memastikan pemahaman yang sama tentang kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu adalah pengambilan keputusan, di mana hasil wawancara untuk mengambil keputusan terkait kebutuhan perangkat lunak seperti menentukan fitur, fungsionalitas, dan juga program prioritas pengembangan. Baik, selanjutnya teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Teknik analisis ini melibatkan pengumpulan informasi dan data tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna dengan mengamati secara langsung situasi, aktivitas, dan interaksi yang terjadi. Dalam konteks ini, observasi dilakukan tanpa interaksi langsung dengan responden atau pemangku kepentingan, dan data dikumpulkan melalui pengamatan visual atau audit proses yang sedang berlangsung. Pada teknik observasi terdapat 8 tahapan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada perancangan observasi. Tahapan awal dalam teknik analisis kebutuhan dengan observasi dan membantu memastikan bahwa observasi dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan analisis kebutuhan. Yang kedua, identifikasi target dari observasi. Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pemangku kepentingan atau pengguna berinteraksi dengan lingkungan atau sistem yang sedang dianalisis. Yang ketiga, merancang rencana observasi. Tahapan dalam analisis kebutuhan observasi di mana analisis atau peneliti merancang rencana yang mencakup semua detail terkait dengan observasi yang akan dilakukan. Yang keempat, pelaksanaan observasi. Langkah di mana pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas, proses, atau interaksi yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Yang kelima ada analisis data observasi, langkah di mana pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas, proses, atau interaksi yang sedang terjadi sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Yang keenam ada validasi hasil. Langkah penting dalam memastikan bahwa temuan dan data yang diperoleh dari pengamatan adalah akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Tujuannya untuk memverifikasi kebenaran temuan serta memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan analisis kebutuhan.
Yang ketujuh ada dokumentasi dan pelaporan. Langkah yang penting dalam mengumpulkan, mengorganisasi, dan menyajikan hasil observasi kepada pemangku kepentingan dan tim proyek. Tujuannya untuk menjadikan temuan dan data observasi lebih mudah dipahami, diakses, dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada pengambilan keputusan. Langkah penting dalam proses analisis yang melibatkan evaluasi dan penentuan selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan. Pengambilan keputusan ini berfokus pada bagaimana hasil observasi akan digunakan dalam perencanaan, perancangan, atau pengembangan proyek. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Dalam analisis dokumen ini merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dalam pengembangan sistem, proyek, atau produk tertentu. Teknik ini didasarkan pada pemeriksaan dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek atau sistem yang sedang dibangun. Berikut ini langkah-langkah dalam teknik analisis dokumen. Yang pertama, identifikasi sumber dokumen. Ini merupakan langkah pertama dalam teknik analisis dokumen, dengan cara mengidentifikasi sumber dokumen yang relevan. Yang kedua, pengumpulan dokumen. Tim proyek harus mengumpulkan semua dokumen yang relevan yang berkaitan dengan proyek tertentu. Yang ketiga, analisis isi dokumen. Setelah dokumen-dokumen terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap isi dokumen tersebut. Yang keempat, pengidentifikasian kebutuhan. Selama analisis isi dokumen, tim proyek harus mencari dan mengidentifikasi kebutuhan yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut. Yang kelima, validasi kebutuhan. Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memvalidasi mereka. Tim proyek harus memastikan bahwa kebutuhan tersebut jelas, konsisten, dapat diukur, dan sesuai dengan visi proyek. Yang keenam, dokumentasi kebutuhan. Kebutuhan yang telah diidentifikasi dan divalidasi harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini harus mencakup deskripsi yang jelas, prioritas ketergantungan dengan kebutuhan lain, dan informasi tambahan yang relevan. Yang ketujuh, manajemen perubahan. Selama proses analisis kebutuhan dengan analisis dokumen, perubahan dalam kebutuhan atau pemahaman proyek dapat terjadi. Tim proyek harus memiliki mekanisme untuk mengelola perubahan ini dengan baik dan memastikan bahwa dokumentasi kebutuhan selalu diperbarui sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, pelaporan hasil. Hasil dari analisis kebutuhan dengan analisis dokumen harus dilaporkan kepada pemangku kepentingan proyek. Laporan ini harus mencakup semua kebutuhan yang telah diidentifikasi beserta informasi penting lainnya yang mungkin memengaruhi arah proyek. Next, kita akan membahas mengenai skenario tahapan analisis kebutuhan, di mana dalam tahapan requirement analysis untuk pengembangan website Sahabat Bumi, tim proyek akan mulai dengan merencanakan kuesioner yang mencakup pertanyaan yang relevan, dan untuk selanjutnya hasil survei akan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kesamaan pemahaman tentang kebutuhan website pada tahapan ini. Next. Untuk skenario tahapan analisis kebutuhan website Sahabat Bumi, metode kuesioner. Skenario tahapan analisis menggunakan teknik kuesioner ini melibatkan pengumpulan informasi dan data dari pemangku kepentingan atau pengguna potensial. Dalam penerapan teknik requirement analysis ini, pengembangan Sahabat Bumi, langkah-langkah utama yang dapat dilakukan sebagai berikut. Untuk tahapan kuesionernya, untuk skenario Sahabat Bumi, yang pertama perancangan unsur kuesioner, yang dimana mengandung unsur pengumpulan informasi yang relevan terkait dengan pengembangan website Sahabat Bumi. Lalu yang kedua ada identifikasi responden. Setelah kuesioner dirancang, berikutnya adalah mengidentifikasi siapa yang akan menjadi responden untuk kuesioner dari Sahabat Bumi. Lalu yang ketiga ada distribusi kuesioner. Setelah kuesioner dirancang dan diidentifikasi siapa yang membuatnya,
Kemudian selanjutnya akan didistribusikan baik dalam bentuk platform online ataupun kertas atau bentuk fisik. Yang keempat adalah pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data dalam pengembangan website Sahabat Bumi melibatkan responden yang mengisi kuesioner sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka. Lalu untuk selanjutnya penting untuk memberikan batas waktu yang jelas kepada responden. Next. Selanjutnya ada tahapan analisis data, di mana pada tahapan ini melibatkan sekumpulan analisa terkait informasi yang telah dikumpulkan, yang dimana meliputi pola, tren, ataupun preferensi yang muncul. Untuk keenam, validasi hasil. Tahapan validasi hasil adalah proses penting dalam kuesioner ini, di mana memastikan keakuratan dan kejelasan hasil kuesioner dalam pengembangan website Sahabat Bumi. Yang ketujuh, dokumentasi dan pengambilan keputusan. Pada tahapan dokumentasi dan pengambilan keputusan, data yang diperoleh akan didokumentasikan dan selanjutnya akan ditentukan keputusan apa yang akan diambil untuk pengembangan website Sahabat Bumi. Next. Lalu ke-8 ada komunikasi hasil. Setelah pengumpulan atau pengambilan keputusan diraih, maka selanjutnya akan dikomunikasikan dengan seluruh unsur pengembang ataupun pemangku proyek, pemangku kepentingan yang ada di website Sahabat Bumi. Lalu iterasi opsional, yaitu suatu perulangan tahapan dari kuesioner apabila ada suatu kekurangan pada tahapan yang lainnya. Next. Baik, selanjutnya yaitu adalah skenario tahapan requirement analysis, teknik analisis kebutuhan dengan teknik wawancara. Di mana pada tahapan analisis kebutuhan dengan menggunakan teknik wawancara pada proyek pengembangan website Sahabat Bumi adalah proses kunci untuk memahami kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan juga fungsi-fungsi yang harus dimasukkan ke dalam website tersebut. Berikut ini adalah skenario tahapan rekrutmen analisis dengan teknik wawancara. Yang pertama yaitu adalah persiapan, di mana identifikasi tim atau juga membentuk tim yang terdiri dari anggota akan terlibat dalam proses analisis kebutuhan, termasuk analisis pengembangan, desainer, dan juga pemangku kepentingan. Selanjutnya yang tahap kedua yaitu adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan, di mana pemangku kepentingan Sahabat Bumi dari website Sahabat Bumi ini memungkinkan termasuk organisasi lingkungan, sukarelawan, donor, atau juga pada pengguna akhir. Selanjutnya yang tahap ketiga, yaitu adalah perencanaan wawancara. Pada perencanaan wawancara, tentukan jadwal wawancara dengan pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Siapkan daftar pertanyaan yang relevan untuk setiap pemangku kepentingan, termasuk pertanyaan terkait tujuan, harapan, dan juga kebutuhan mereka terhadap website Sahabat Bumi. Selanjutnya yang keempat, yaitu adalah pelaksanaan wawancara, di mana mewawancarai setiap pemangku kepentingan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan juga mencatat semua jawaban dan informasi yang diperoleh selama wawancara. Baik, yang kelima yaitu adalah analisis data, di mana pada analisis data ini setelah selesai wawancara, analisis data dikumpulkan, diidentifikasi pola, dan juga kesamaan atau perbedaan dalam tanggapan pemangku kepentingan. Selanjutnya yang keenam yaitu adalah dokumentasi. Pada dokumentasi membuat laporan hasil analisis kebutuhan berdasarkan data wawancara, di mana dokumentasi kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional yang ditemukan buat sketsa awal mengenai tampilan dan juga fungsi yang diinginkan. Selanjutnya itu adalah tahap validasi. Pada tahap validasi ini memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk memvalidasi laporan analisis kebutuhan. Mintalah masukan dan juga klarifikasi jika diperlukan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu adalah tahap finalisasi dokumen dan dokumen kebutuhan. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan, finalisasi dokumen kebutuhan, pastikan semua kebutuhan terdokumentasi secara jelas dan juga tersusun. Baik, yang ke-9 yaitu adalah komunikasi kebutuhan, di mana menyampaikan dokumentasi kebutuhan pada tim pengembang, desainer, dan juga pemangku kepentingan, dan pastikan semua pihak yang terlibat memahami kebutuhan proyek. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah iterasi dan pemutakhiran. Pada proses pengembangan berlanjut,
Komunikasi terus dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan tetap relevan, lakukan pemutakhiran kebutuhan jika ada perubahan dan juga pergeseran dalam proyek. Pastikan selama wawancara untuk mendengarkan aktif, bertanya dengan bijaksana, dan juga mencatat baik semua informasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan dan juga selalu mempertimbangkan kebutuhan keberlanjutan dan skalabilitas proyek Sahabat Bumi saat melakukan analisis kebutuhan. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses ini akan membantu memastikan bahwa website memenuhi ekspektasi dan juga kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah skenario tahap analisis kebutuhan website Sahabat Bumi dengan observasi. Skenario tahapan analisa website Sahabat Bumi dengan menggunakan teknik analisis kebutuhan observasi melibatkan pengumpulan informasi dan data dari pemangku kepentingan melalui mengamati berbagai interaksi di lokasi. Dalam penerapan teknik analisis kebutuhan dengan observasi pada pengembangan website Sahabat Bumi, langkah-langkah utama yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada perancangan observasi. Tim perancangan website Sahabat Bumi melakukan berbagai tindakan yang terinci saat melakukan tahap perancangan observasi untuk memastikan bahwa observasi dilakukan dengan efektif. Yang kedua, identifikasi target dari observasi. Tim perancang website Sahabat Bumi akan melakukan langkah penting untuk menentukan dengan tepat siapa atau apa yang akan menjadi fokus pengamatan mereka. Yang ketiga, merancang rencana Tim perancang website Sahabat Bumi akan melakukan perancangan terinci untuk memastikan bahwa pengamatan dilakukan dengan efektif dan tujuan observasi tercapai. Yang keempat, ada pelaksanaan observasi, di mana dalam ini melakukan pengamatan langsung terhadap pemangku kepentingan dan elemen lingkungan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Lanjut. Yang kelima ada analisis data observasi. Dalam hal ini, tim akan menganalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, masalah, dan peluang yang muncul dari pengamatan tersebut. Yang keenam ada validasi hasil. Tim perancang website Sahabat Untuk selanjutnya ada validasi hasil. Tim perancangan website Sahabat Bumi melakukan pengecekan ulang terhadap data dan temuan yang telah diperoleh. Lalu ada dokumentasi dan pelaporan. Tim perancangan website Sahabat Bumi akan mengambil hasil dari pengamatan dan analisis data dari observasi. Lalu ada pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan, tim perancangan website Sahabat Bumi akan menganalisa hasil observasi dan rekomendasi yang telah disusun dalam laporan ke dalam bentuk keputusan yang akan berpengaruh pada pengembangan website. Next. Yang selanjutnya yaitu skenario tahapan analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Tahapan analisis kebutuhan dengan analisis dokumen dalam website Sahabat Bumi ini digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menguraikan persyaratan atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Berikut ini merupakan tahapan teknik analisis dokumen. Yang pertama, identifikasi sumber dokumen. Tim proyek mengidentifikasi berbagai sumber dokumen yang relevan untuk proyek pengembangan website Sahabat Bumi. Yang kedua, pengumpulan dokumen. Tim proyek mengumpulkan semua dokumen yang telah diidentifikasi sebagai sumber informasi yang relevan. Dokumen ini mungkin berupa dokumen tertulis, presentasi, email, atau catatan pertemuan. Yang ketiga, analisis isi dokumen. Tim proyek melakukan analisis mendalam terhadap isi dokumen-dokumen tersebut. Mereka mencari informasi tentang tujuan Sahabat Bumi, nilai-nilai dan visi organisasi, serta masalah-masalah yang ingin diatasi melalui website tersebut. Yang keempat, pengidentifikasian kebutuhan. Dari hasil analisis isi dokumen
tim proyek mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh website Sahabat Bumi. Next. Yang kelima, validasi kebutuhan. Tim proyek berkomunikasi dengan pemangku kepentingan utama, termasuk anggota organisasi Sahabat Bumi dan pengguna potensial website untuk memvalidasi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Yang keenam, dokumentasi kebutuhan. Setelah divalidasi, tim proyek mendokumentasikan kebutuhan dengan baik. Yang ketujuh, manajemen perubahan. Selama proses analisis kebutuhan, tim proyek harus siap untuk mengelola perubahan yang mungkin terjadi dalam kebutuhan atau pemahaman proyek. Yang terakhir, pelaporan hasil. Tim proyek membuat laporan hasil analisis dokumen yang mencakup semua kebutuhan yang telah diidentifikasi, hasil validasi, serta saran-saran dari pemangku kepentingan. Kesimpulannya Bisa dijelaskan? Kesimpulannya, dalam konteks website Sahabat Bumi ini, analisis kebutuhan perangkat lunak sangat penting. Website ini berperan dalam menyebarkan informasi dan edukasi lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam pelestarian alam. Namun, untuk memastikan website ini berjalan efektif, diperlukan analisis kebutuhan, unsur-unsur analisis kebutuhan. What, why, who, when, where, how, untuk membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis kebutuhan dengan lebih baik. Manfaatnya mencakup pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pengguna, pengurangan risiko, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan pengembangan solusi yang lebih efektif. Dengan demikian, analisis kebutuhan perangkat lunak mendukung Sahabat Bumi dalam mencapai tujuan pelestarian alam dan pelindungan lingkungan yang lebih baik. Baik, itu dia tadi mengenai metode yang dapat digunakan dalam tahapan requirement analysis dan skenario yang dapat diterapkan pada website Sahabat Bumi di tiap requirement analysis yang akan dipilih seperti kuesioner, observasi, wawancara, dan tahapan dokumen atau penerapan pada tahapan dokumentasi. Terima kasih udah melihat presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.